Di zaman sekarang banyak ancaman, banyak ujian, banyak musibah, banyak sesuatu yang terjadi di masyarakat kita. Baik itu hantaman masalah ekonomi, musibah-musibah yang terjadi yang tidak terduga, hantaman masalah keluarga, hantaman masalah anak-anak kita, hantaman masalah pekerjaan kita. Dan semua lini hari ini diuji oleh Allah. Bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diberi satu resep yang mungkin kita sedang melupakan atau mungkin kita tidak menyadari. Apa itu resep dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu juga salah satu dari perintah Allah, dari rukun iman kita, yaitu as-shalah. Kita diberi resep segala sesuatu masalah itu sebenarnya kunci pertama kita adalah sholat. Sehingga dawuh wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong kamu semuanya ketika kita terjadi masalah besar, baik itu masalah apapun yang ada pada diri kita. Kita diberi kunci wasta'inu bis-sabri. Satu adalah kesabaran, yang kedua adalah sholat. Kenapa harus sholat? Ketika hari ini banyak orang mengandalkan ikhtiarnya, mengandalkan akalnya, mengandalkan strateginya, mengandalkan pekerjaannya. Hati-hati kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bisa berubah dalam sekejap. Yang kemarin orang dipuja, ternyata hari ini hancur. Yang kemarin orang itu sedang dicaci, hari ini dimuliakan oleh Allah. Yang kemarin orang itu kaya raya, hari ini dia jatuh miskin. Yang kemarin orang itu sedang miskin, ternyata Allah juga membalikkan, hari ini menjadi orang yang berkecukupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita telaah firman Allah. Kenapa kita harus minta tolong dengan bentuk sholat? Karena dalam sholat itu sendiri sebenarnya as-shalah lughatan ad-du'a. Sholat itu sendiri sebenarnya secara bahasa adalah kita berdoa. As-shalah az-zikru. Di dalam sholat adalah ada ingat kepada Allah. Semuanya apa yang ada di alam semesta ini tidak terlepas dari apa yang menjadi kekuasaan Allah. Kita sakit, yang memberi juga Allah. Kita sembuh, yang memberi juga Allah. Kita miskin pun itu juga takdir dari Allah. Kita juga tidak boleh pesimis. Mungkin Allah akan memberikan kekayaan esok. Karena tidak ada di bumi ini, tidak ada di dunia ini yang selamanya. Allah menciptakan selalu di dalam alam semesta ini dua hal. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah senantiasa menciptakan dua pasangan. Ada malam, ada siang. Ada sakit, ada sehat. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang menangis, ada yang tertawa.
maka selalu bergantian. Maka pada saat hari ini kita semua sedang menangis, jangan pesimis. Mintalah tolong kepada Allah. Mungkin kita menunggu esok kita akan dibahagiakan Allah. Pada saat hari ini kita sedang terpuruk pekerjaan kita, jangan bersedih, kita tetap optimis. Kita tetap berharap kepada Allah. Tundukkan kepala kamu, sujud kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Kadang kita sudah bersujud tapi kita tidak menyadari kepala kita sudah menatap bumi, tapi kita masih sombong. Kepala kita sudah bersujud di bumi, tapi hati kita merasa aku yang paling besar. Kepala kita sudah bersujud di bumi, aku kaya karena saya bekerja keras. Itu namanya semua sudah mengkhianati, menciderai Allah. Sehingga disinilah saya teringat ada hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu as-shalah nisfaini. Aku membagi dalam sholat ada dua bagian. Dua bagian itu apa? Antara aku dan hambaku yang sedang sholat. Masalah apa yang kamu minta? Sebenarnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat kita sholat, kita sedang berinteraksi langsung kepada Allah. Sehingga ma'asyiral muslimin, kita semuanya ketika takbiratul ihram, setelah itu kita membaca Fatihah. Pada saat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab pujian kita semuanya dengan menjawab Hamidani Abdi. Pada saat kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab kepada kita, Asna alayya abdi, hambaku memujiku. Betapa bangganya Allah ketika ada seorang hamba yang sedang susah masih memuji kepada Allah. Berarti itu bukti kita ridho atas apa yang menjadi ketetapannya. Pada saat kita ditakdirkan sakit, kita masih bisa mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Asna alayya abdi. Kita masih sakit tapi kita masih ingat dan memuji Allah. Berarti kita ridho kepada sakit kita. Maka pada saat itulah kita meneruskan ayatnya dalam surat Fatihah, Maliki Yaumiddin. Maka pada saat itulah kita memasrahkan totalitas diri kita, jiwa kita, takdir kita, apapun yang ada pada diri kita. Ufawwidu amri ilaik. Pada saat kita membaca Maliki Yaumiddin, pasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Ya Allah, aku pasrahkan semuanya. Sehingga Allah menjawab ketika panjenengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, ma sa'ala. Apa yang kamu minta? Begitu indahnya satu interaksi ketika kita menyadari, baru kita membaca surah Al-Fatihah. Ketika kita membaca mulai Alhamdulillah, Allah menjawab
Ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab kepada kita. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab kepada kita juga. Ketika Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menawarkan kepada kita semuanya. Apa yang kamu minta? Ketika kita sedang sakit, minta sembuh. Ketika kita sedang terpuruk, minta dientaskan dari keterpurukan. Ketika hati kita sedang galau, kita minta kepada Allah, bukalah hatiku ya Allah. Sehingga kita meneruskan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka Allah sebenarnya sudah menjawab doa kita. Akhirnya kita mengucapkan gantian amin. Itu tanda kita sudah diterima doa-doa kita. Tapi kenapa kita ketika sholat kita tidak menyadari kalau kita sedang berinteraksi kepada Allah? Disitulah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita benahi sholat kita. 2 rakaat kita sholat sunnah dengan satu kesadaran bahwasanya kita menghadap kepada Allah, kita sedang berinteraksi dengan Allah, kita sedang berbicara dengan Allah. Berarti kita akan merasakan nikmatnya sholat itu sendiri. Sehingga Rasulullah pernah mundar-mandir dia memanggil sahabat Bilal, "Arikhni ya Bilal, arikhni ya Bilal." Sehingga ketika Rasulullah memanggil Bilal, "Arikhni ya Bilal, istirahatkan aku ya Bilal." Dengan cara apa? Sahabat Bilal adalah muazzinnya Rasulullah. Jadi ketika ada seorang muazzin yang mengumandangkan azan, Rasulullah itu sudah merasa bahagia. Karena pada saat kita sholat, kita akan bertemu dengan Allah. Apakah kita sudah pernah bisa seperti itu? Maka kita harus melatih diri kita. Kita sholat mungkin baru jasad kita, tidak dengan kolbu kita. Kita tidak pernah merasakan apa-apa ketika kita takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Bahkan ma'asyiral muslimin, kita semuanya pada saat kita sujud, kita tidak bisa merasakan bahwasanya subhanallah, maha suci Allah. Maka kalau kita betul-betul sholat kita sudah betul-betul kita bisa rasakan, kita berinteraksi kepada Allah, insya Allah semua masalah akan mudah terselesaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat dengan yang sebenar-benarnya.